Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 203. Kabut darah beterbangan, dan Park Dong-sun ambruk ke tanah kesakitan, seperti babi betina yang menunggu untuk disembelih. Sialan, siapa kamu, beraninya kamu menyerangku? Akulah yang seharusnya menanyakan pertanyaan ini padamu. Yang berbicara tidak lain adalah Su Chen dan Bai Jingyi. Apakah kamu baik-baik saja? Bai Jingyi buru-buru berjalan mendekat, menarik pakaiannya, dan menghiburnya. Aku baik-baik saja, kata Zhang Xiaoyu sambil terisak. Tuan, keduanya adalah orang-orang yang saya sebutkan sebelumnya. Saya pikir batu suci yang Anda cari ada di tubuh mereka. Setelah mendengar kata-kata Zhang Dagang, rekan kapal Jin Donghai dan yang lainnya berdiri dan memandang Su Chen dan Bai Jingyi dengan gugup. Nak, serahkan batu suci itu. Dengan IQ Su Chen dan Bai Jingyi, mereka secara alami dapat menebak bahwa batu suci yang mereka bicarakan adalah batu bintang 7. Saya telah bertemu lebih dari 20 orang sebelumnya, dan mereka semua telah dibunuh oleh saya. Apakah Anda masih ingin melawan? Apa? Kamu benar-benar membunuh semua orang yang kami kirim? Wajah Park Dong-sun menjadi gelap. Pantas saja orang-orang itu belum kembali. Ternyata dia telah membunuh mereka. Nak, jika kamu berani merusak hal-hal baik kamar dagang sila kita, kamu sedang mencari kematian. Setelah mengatakan itu, Park Dong-sun berteriak dengan keras, kenapa kamu masih berdiri di sana, kenapa kamu tidak segera mengambil tindakan? Itu hanya negara kecil yang berani datang ke Tiongkok untuk menimbulkan masalah. Saya lelah sekali hidup. Oh tidak, kamu benar-benar berani menghina Republik Tiongkok kami yang mulia. Kami adalah ras sampah seperti kamu orang Tionghoa. Kami bisa datang dan pergi kapanpun kami mau. Apa kamu pikir kamu bisa mengendalikan kami? Haha, retakan. Sebelum petugas kapal, Jin Donghai, dapat menyelesaikan kata-katanya, Su Chen mencengkram lehernya dan dengan paksa mengangkatnya. Jika aku tahu kamu tidak memiliki ingatan yang panjang, aku seharusnya memusnahkan negara dinginmu setahun yang lalu. Apa katamu? Retakan. Su Chen bergerak sangat cepat, tanpa penundaan, dan langsung mematahkan leher Jin Donghai. Diam. Kesunyian. Kematian Jin Donghai membuat semua orang takut bernapas dan memandangnya dengan wajah pucat. Orang ini terlalu kejam. Tidak ada ampun sama sekali. Bos, orang ini sangat kuat, kita mungkin bukan lawannya. Setelah terkejut sesaat, Park Dong-sun tersadar, menutupi tangannya yang terluka, dan mengutuk dengan takjub. Dia bodoh sekali. Bukankah ada senjata di kapal itu? Biarkan aku membunuhnya. Dikatakan bahwa kepanikan menyebabkan kekacauan. Saat diingatkan oleh Park Dong-sun, lebih dari 30 anggota kru segera bereaksi, menurunkan senjata mereka dari kapal, dan mengarahkannya ke Su Chen. Melihat timnya sekali lagi mendapatkan keunggulan, punggung Park Dong-sun kembali menegang. Nak, kamu pasti pernah menggunakan kungfu Tiongkok sekarang, tapi biar ku beritahu, kungfu Tiongkokmu sudah ketinggalan zaman. Apakah kamu melihat apa yang kami miliki? Ini pertama kali dikembangkan oleh Great Cold Republic kita. Senjata itu bisa membunuhmu hanya dengan satu peluru. Melihat moncong pistolnya yang gelap, Zhang Xiaoyu menjadi pucat karena ketakutan. Mereka hanyalah Xiaomin biasa, dan belum pernah melihat pertempuran seperti itu. Pada saat ini, orang yang gugup bukan hanya Zhang Xiaoyu, tetapi juga Bai Jingyi. Dalam kesannya, hanya orang super kuat yang telah mencapai ranah seni bela diri yang memiliki kemampuan memblokir peluru secara fisik. Terlebih lagi, itu hanya dapat memblokir satu. Dia masih sangat muda, bagaimana dia bisa mencapai ranah Wuzong? Belum lagi memblokir peluru. Sekarang ada begitu banyak senjata, bagaimana Su Chen harus menghadapinya? Melihat pemandangan yang tenang, Park Dong-sun menutupi pergelangan tangannya yang terluka dan berkata sambil mencibir. Nak, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa senjata di tangan kita ini adalah hasil penelitian terbaru dari negara kita yang dingin. Kekuatannya sama dengan Desert Eagle. Hanya dengan satu tembakan, kamu bisa membuat darah dan dagingmu beterbangan. Haha, di Tiongkok Anda, tidak mungkin mengembangkan senjata canggih seperti itu. Kalau begitu kamu bisa mencoba menembak, kata Su Chen dengan tenang. Nak, kamu sedang mencari kematian. Setelah mengumpat dengan keras, Park Dong-sun meraung marah dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Tembak dan hajar anak ini hingga menjadi saringan. Saya tahu, bos. Setelah merespons, anggota kru menarik keluar penjaga keamanan satu demi satu. Tanpa ragu, dia menarik pelatuknya. Bang 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 bang. Serangkaian ular api menyembur dan menembak ke arah Su Chen. Melihat ini, Bai Jingyi dan Zhang Xiaoyu sama-sama berteriak, tetapi detik berikutnya, teriakan mereka tiba-tiba berhenti. Karena semua peluru itu berhenti 1 meter di depan Su Chen. Ini seperti terhalang oleh dinding transparan. Tidak bisa maju bahkan setengah menit. Tidak, itu tidak mungkin. Kenapa ini? Park Dong-sun jatuh ke tanah lagi, seolah-olah dia melihat hantu. Bukankah senjata dinginmu sangat kuat? Mengapa senjata itu dihadang olehku?
Su Chen mengangkat alisnya dan berkata. Saat ini, Park Dongsun masih berpikir untuk menjawab pertanyaan Su Chen, dan dia ketakutan setengah mati. Tidak, jangan bunuh kami. Kami adalah anggota Kamar Dagang Sila. Jika kami mati dan bos kami menyalahkan kami, Anda tidak akan berakhir dengan baik. Mengapa Anda tidak melepaskan kami dan kami akan seimbang? Saya tidak akan membiarkan para petinggi mengetahui hal ini. Ya, kamu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Jika mereka mati, kamu juga tidak akan selamat. Sekarang, Zhang Dagang sangat ketakutan. Kupikir jika aku memihak orang Han, aku akan bisa kembali hidup. Tapi sekarang, aku bertemu dengan dewa yang begitu jahat. Jika Park Dongsun dan yang lainnya mati, maka dia juga masih hidup. Kamar Dagang Sila. Ekspresi Su Chen tidak berubah dan dia berkata dengan tenang. Kalau begitu biarkan mereka datang kepadaku. Aku hanya tidak punya kesempatan untuk menghancurkan negara dinginmu. Setelah mengatakan itu, pikiran Su Chen bergerak, dan peluru yang melayang di depannya semuanya dipantulkan kembali ke arah Park Dongsun, membunuh mereka di tempat. Dan Zhang Dagang juga jatuh ke dalam genangan darah, nyawanya terputus. Tanpa diduga, pelurunya terpantul kembali. Melihat metode ajaib Su Chen, Bai Jingyi tercengang. Dia tahu bahwa Su Chen sangat kuat, tetapi dia tidak tahu bahwa Su Chen begitu kuat. Terlebih lagi, dia telah melampaui alam pemblokiran fisik oleh peluru. Apakah dia benar-benar telah mencapai alam keabadian? Tiba-tiba, Bai Jingyi memikirkan apa yang dikatakan majikannya sebelum dia meninggal. Dia berkata bahwa Su Chen bukanlah orang biasa dan meminta dirinya untuk menjadi wanitanya dengan cara apapun. Sekarang kalau dipikir-pikir, nyonyanya tidak mengacu pada orang biasa, dia pasti memiliki arti yang lebih dalam. Oke, sekarang kita sudah menangani semua orang merepotkan di depan kita, ayo kembali. Su Chen berkata dengan suara rendah. Sekarang batu bintang 7 sudah didapat, sekarang saatnya kembali ke Linyang. Saya tidak tahu apakah Lin Ruohan, gadis konyol itu, akan takut sendirian di rumah. Di hari-hari terakhir, meskipun Lin Ruohan mengirim panggilan video dari waktu ke waktu dan selalu membicarakan hal-hal sepele, Su Chen selalu merasa tidak nyaman karena dia sendirian di rumah. Sekarang saya akhirnya bisa kembali dan melihatnya. Tapi Su Chen tidak pernah tahu bahwa batu bintang 7 yang telah dia peroleh dengan susah payah akan mendorong Lin Ruohan ke dalam jurang yang dalam. Bab 204. Gambar yang dikirimkan kembali melalui satelit menunjukkan bahwa 2 kapal dagang dingin yang diam-diam memasuki negara itu diledakkan oleh seorang pria misterius, dan awak kapal dingin itu juga terbunuh. Apa? Ada hal seperti itu. Teriak Wen Dongye dengan semangat, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Baiklah, Komandan, kita bisa saja diam-diam merasa senang dengan hal semacam ini. Kita tidak bisa membuatnya terlalu mencolok. Kata koresponden dengan susah payah menyembunyikan kegembiraannya. Ya, bagaimanapun juga, kami mengebom 2 kapal dagang. Status kami istimewa dan kami tidak bisa membuatnya terlalu jelas. Wen Dongye berpura-pura serius dan berkata. Apakah satelit mengambil gambar pria misterius itu? Saya menangkapnya, tetapi karena sudutnya, saya hanya menangkap sisi sampingnya. Wen Dongye mengerutkan kening, lalu apakah ada ciri-ciri yang terlihat jelas di wajahnya? Hanya separuh wajah yang difoto, yang tentunya akan menyulitkan pencarian, namun jika ada beberapa fitur ikonik akan mudah ditemukan. Ia memiliki karakteristik, dan sangat jelas. Beneran? Cepat beritahu saya, apa saja ciri-cirinya, ucap Wen Dongye antusias. Ciri istimewanya adalah dia tampan. Tampan. Wen Dongye menamparkan meja, ada begitu banyak orang tampan di jalan, ciri khas apa ini? Tapi dia berbeda dari yang lain. Dia sangat tampan. Provinsi Jiangnan, Kota Jinling, di Wu Family Manor. Ayah, bagaimana penelitianmu? Pembicaranya adalah saudara perempuan Wu Ziki, Wu Zimin. Menurut catatan masuk dan keluar di bandara, mereka pergi ke sana dan belum kembali, tapi menghitung waktunya, seharusnya hampir sama. Wu Haojiang berkata dengan dingin di atas sofa. Dia tidak hanya menghancurkan pabrik farmasi keluarga Wu, tetapi dia juga membunuh putranya sendiri. Mengenai Su Chen, dia juga menanggungnya sampai batasnya. Lalu kenapa kita harus menunggu dia kembali? Kenapa kita tidak mengirim pendeta besar saja untuk membunuhnya? Wu Zimin berkata dengan enggan. Saya tidak sabar untuk mencabut kram dan tulang Su Chen sekarang juga. Sanya bukanlah wilayah kami. Mengambil tindakan di sana akan merugikan kami, dan itu tidak akan menjadi peringatan bagi monyet-monyet tersebut. Membunuh ayam untuk menakuti monyet. Ya, tidak ada keraguan bahwa anak laki-laki bernama Su Chen tidak diragukan lagi adalah sosok yang baru naik daun di Provinsi Jiangnan. Sekarang dia telah melompat keluar untuk menantang otoritas keluarga Wu, maka saya akan membunuhnya di Provinsi Jiangnan dan membiarkannya semuanya tahu bahwa jika kamu menyinggung keluarga Wu kami, tidak peduli siapa kamu akan mati. Kata Wu Haojiang dingin. Wu Zimin juga memahami niat ayahnya, tapi sekarang dia tidak tahan lagi. Hubungan antara saudara mereka sangat baik. Jika Su Chen dibunuh begitu saja, itu bukanlah yang dia inginkan. Ayah, karena ayah ingin menunggu dia kembali, maka aku akan mengumpulkan bunga darinya dulu. Lagi pula, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Membebankan bunga.
Bukankah Wei Changtian menjadi anteknya? Lalu aku akan mencarinya untuk bersenang-senang dan memberitahu mereka bahwa tidak ada yang bisa melarikan diri jika mereka menyinggung keluarga Wu. Lagi pula, dia punya seorang wanita bernama Lin Ruohan. Kudengar dia cantik. Akan menarik jika wajahnya dipotong beberapa kali. Jika kamu ingin berurusan dengan Wei Changtian, pergilah ke Dacheng Fang dan mintalah beberapa orang, agar kamu bisa pergi di Linyang. Oke, aku akan mencari pemuja besar itu sekarang. Setelah mengatakan itu, Wu Zimin keluar dan berkendara menuju pinggiran Jinling. Ada sebuah villa yang berdiri di pinggiran Jinling, di luar villa terdapat tembok tinggi, dan di sekelilingnya ditanami pohon poplar yang tinggi, sangat alami. Di luar villa, ada dua lelaki tua sedang duduk. Salah satu dari mereka mengenakan kemeja heksagram hitam dan memiliki alis yang menyatu. Dia duduk di sana, penuh keagungan seperti orang superior. Nama lelaki tua itu adalah Luo Jiuyuan, dan dia adalah percandian agung keluarga Wu. Dan selama bertahun-tahun, keluarga Wu telah mampu mencapai keadaan seperti sekarang ini tanpa bahaya apapun dan telah menjadi keluarga pertama di Jiangnan. Selain strategi Wu Haojiang, Luo Jiuyuan juga memberikan kontribusi yang paling dan sangat diperlukan. Di sebelah Luo Jiuyuan, ada seorang lelaki tua duduk. Sebaliknya, wajah lelaki tua itu jauh lebih tenang. Jika Luo Jiuyuan dibandingkan dengan gelombang badai di laut, maka lelaki tua di depannya adalah batu yang tidak bisa dihancurkan dan sama sekali tidak terpengaruh olehnya. Nama lelaki tua itu adalah Du Angguo, mantan komandan militer tertinggi wilayah militer Jinling. Meskipun ia telah pensiun dari militer, auranya yang menakjubkan tidak pernah berkurang setengahnya. Lao Luo, lihat lebih dekat. Apakah orang-orang di atas bukan muridmu? Di Jiangnan, hanya murid yang dilatih olehmu yang mampu membalikkan dua kapal dagang kerajaan Han. Selain itu, aku tidak bisa memikirkan orang lain. Aku sudah memastikannya berkali-kali, Lao Du, kita sudah berteman selama lebih dari 30 tahun, bagaimana aku bisa berbohong padamu, kata Luo Jiuyuan dengan tenang. Mungkin aku terlalu memikirkannya. Pemuda di foto itu mungkin bukan muridmu. Du Angguo menghela nafas. Dan foto di tangannya adalah adegan Su Chen meledakkan dua kapal dagang Han. Namun, hanya wajah sampingnya yang difoto di atas, sehingga masyarakat di daerah militer Jinling hanya bisa mencari jarum di tumpukan jerami. Du tua, apakah kamu melakukan kesalahan? Lihat bagaimana anak ini, dengan kulit tipis dan dagingnya yang lembut, bisa memiliki kemampuan seperti itu. Seharusnya tidak salah. Bidang militer yakin anak ini yang melakukannya, jadi kami ingin menemukannya sekarang. Ini adalah jasa yang berjasa bagi Tiongkok dan harus dipuji. Kalau begitu aku tidak ada hubungannya. Lagi pula, aku, Luo Jiuyuan, juga master nomor 1 di dunia sekuler di selatan Sungai Yangtze. Kecuali sekte terpencil di pegunungan dalam dan hutan tua, tidak ada seorang pun yang lawanku. Selain itu, mustahil bagiku untuk menerima orang seperti itu sebagai murid. Lihatlah penampilannya. Mereka yang berkulit tipis dan berdaging lembut bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridku. Oke, aku tahu kamu hebat. Du Angguo berkata sambil tersenyum. Hanya mengatakan yang sebenarnya. Karena aku bukan muridmu, aku akan pergi dulu. Masih ada hal-hal yang menunggu untuk aku tangani di bidang militer. Oke, aku akan meminta muridku untuk mengirimmu pergi. Setelah Du Angguo pergi, Luo Jiuyuan juga berencana untuk kembali beristirahat. Tapi begitu dia berbalik untuk pergi, dia melihat seseorang masuk dari luar. Paman Luo. Orang yang datang tidak lain adalah Wu Zimin. Melihat Wu Zimin, Luo Jiuyuan tertawa. Hei, Xiaomin ada di sini. Jika anak itu kembali, aku pasti akan mengambil tindakan. Paman Luo, bukan itu masalahnya. Anak itu telah menjadi pengecut dan tidak berani kembali. Saya di sini hari ini dan ingin meminjam beberapa orang dari Anda untuk mengajari bawahannya Wei Changtian dan istrinya Lin Ruohan sebuah pelajaran. Bersambung.